Oke, shalom semua. Saya share screen. Jadi ini PD terakhir di tahun ini ya. Perkenalkan saya Agustinus. Banyak udah kenal di sini. Oke, bahannya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu berat. Mungkin buat merefresh kita aja selama tahun 2021 ini dan mungkin persiapan kita buat tahun 2022 gitu ya. Saya pilih temanya Winter is Coming gitu. Ini bukan mereferensi ke satu film tertentu, bukan, tapi maksudnya begini teman-teman. Ya, bersyukur di negara kita di Indonesia kita nggak punya winter ya. Tapi buat di negara-negara yang punya 4 musim, saat dengar Winter is Coming, mereka harus banyak buat persiapan ya teman-teman. Harus persiapan materi, winter coat semua dikeluarin gitu ya, makanan semua disiapin karena winter itu saat sulit sebenarnya ya. Tumbuhan tidak tumbuh, beraktivitas juga terbatas karena mungkin salju segala macam begitu. Cuman hal ini yang menjadi renungan kita sore hari ini karena walaupun kita tidak punya winter, kita lagi di masa akhir tahun, kita juga lagi yang namanya masa Advent ya. Kita akan bahas sedikit tentang masa Advent, tapi poin saya nanti akan berubah dari winter menjadi Christ is coming teman-teman ya. Mau nggak mau, puji Tuhan kita sudah hampir melewati 1 tahun lagi. Tahun yang cukup berat ya, tahun 2021. Setahun ini penuh pandemi, setahun ini penuh anak sekolah semua school from home ya. Tapi puji Tuhan beberapa bulan ini PPKM juga udah diturunkan levelnya. Saya juga di kantor udah 100% masuk lagi. So things seems getting better gitu ya, seems getting better. Oke, di masa terakhir Advent persis seminggu ke depan kita udah Natal ya, persis hari Sabtu minggu depan kita udah Natal. Jadi ini masa Advent minggu terakhir ya, minggu keempat Adventnya. Jadi lilin keempat dinyalakan hari ini atau mungkin besok, saya ikut misalnya besok begitu. Jadi ada bagusnya teman-teman, sebelum kita masuk ke tema utama, saya share sedikit tentang did you know gitu ya terkait masa Advent, karena saya ngomong sama beberapa orang, saya cek juga dengan anak saya gitu ya, banyak yang nggak tahu apa sih Advent gitu ya. Terus ada namanya tuh Gaudete Sunday minggu kemarin gitu, banyak yang nggak tahu. Jadi mungkin yang teman-teman udah tahu, good to refresh, yang belum ya, soalnya hal ini juga bagus untuk kita tahu juga gitu ya. Oke, did you know, saya mulai dengan Advent. Apa sih Advent? Advent artinya adalah datang atau kedatangan gitu ya. Jadi bahasa Latinnya Adventus teman-teman. Jadi maka dikatakan Advent karena bahasa Latin Adventus disingkat jadi Advent gitu. Itu yang pertama. Udah tahu ya? Oke, yang kedua, nah permulaan masa Advent teman-teman itu minggu keempat sebelum Natal. Jadi antara 27 November atau 3 Desember kurang lebih gitu ya. Jadi minggu keempat sebelum hari Natal. Dan masa Advent itu berakhir pada malam Natal gitu. Jadi kurang lebih 4 minggu ya. Terus saya cari-cari tahu juga kapan sih mulai masa Advent gitu, karena di Alkitab nggak kesebut ya teman-teman ya. Alkitab tidak menyebutkan soal masa Advent, itu nggak ada. Tapi ini tradisi gereja yang kurang lebih ya makin sangat jelas terlihatnya di abad ke-6. Di abad ke-6 ini orang Kristen Roma waktu itu udah menganggap mengadakan gitu masa Advent terkait kedatangan Kristus sebagai hakim dunia gitu. Jadi belum Natal seperti kita yang sekarang. Tapi mereka mulai mempersiapkan di masa Advent di abad ke-6 itu. Oke. Saya lanjut terkait lingkaran dan lilin Advent. Teman-teman tahu ya bahwa di gereja mungkin juga ada beberapa yang dekorasi di rumahnya punya lingkaran Natal gitu ya. Itu namanya disebut lingkaran Advent teman-teman. Dan di atas itu ada 4 lilinnya. Jadi saya breakdown sedikit. Ini menarik. Saya juga terus terang nggak tahu. Waktu saya pelajari ini baru, wah ternyata banyak halnya ya terkait dengan lingkaran Natal ini gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat di layar ya. Jadi ada karangan Natal gitu. Biasanya bentuknya kalau yang tradisional ya, ada yang daun holly gitu ya, ada daun holly, ada daun pinus segala macam. Terus ini kenapa dibikin lingkaran? Karena ini ada lambangnya teman-teman ya,
lingkaran yang tidak berakhir. Jadi awal dan akhirnya dari kedatangan Kristus lahir dunia sampai dia datang sebagai raja itu satu kesatuan ya. Jadi nanti juga melambangkan bahwa dengan Kristus lahir ini nanti ada hidup kekal gitu ya. Maka dibikin lingkaran. Terus juga ada daun-daunnya kalau teman-teman di sini ya. Ada daun apa nih? Daun laurel. Ya, kurang tahu daun laurel. Jadi yang hijau itulah ya. Itu nanti juga terkait waktu Kristus, penderitaan Kristus dipakai juga gitu ya. Terus daun pinus, daun yang kayak pohon palem gitu ya. Pohon Natal ya, kayak pohon Natal gitu ya. Itu immortality, dan cedar itu strength dan healing. Saya kurang paham di sini. Tapi kurang lebih kalau yang tradisional modelnya begini. Ya, ada lingkaran Natal. Nah, terus teman-teman ini yang anak saya juga kurang lebih anak saya juga kemarin nggak tahu nih. Ada yang kan anak saya namanya Joy gitu ya. Dari 4 lilin Natal ada satu yang warnanya pink dan symbolize joy namanya. Anak saya namanya Joy. Jadi 3 lilin Natal warna ungu ya teman-teman. Ada satu yang dipakai di minggu ketiga minggu kemarin ya. Bukan minggu ini, tapi minggu kemarin. Itu yang namanya Minggu Gaudete. Nanti kita akan bahas juga ya. Minggu Gaudete, Minggu Sukacita teman-teman. Jadi warnanya satu, nyeleneh gitu, pink. Lilinnya pink. 3 yang lain purple. Jadi itu ada lambangnya prayer, penance, terus persiapan. Dan bahasa Indonesianya gampangnya begini. Minggu pertama itu dibilang penantian Kristus datang yang kedua kali, ya itu minggu yang pertama. Minggu kedua mengingatkan umatnya untuk setia mempersiapkan jalan Tuhan. Terus minggu ketiga yang pink ini, Minggu Gaudete, menggambarkan sukacita menyambut kelahiran Kristus. Dan yang keempat mencerminkan peristiwa Maria melahirkan Kristus gitu ya. Jadi ada 4 batang lilin di 4 minggu Advent begitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini personally saya kemarin juga agak bingung gitu ya. Dan pas saya cari ini ternyata begini alasannya. Teman-teman notice ya bahwa kita gereja Katolik itu misa Natal itu hanya boleh di 24 atau 25. Jadi kalau misalkan ada PD kantor gitu yang mungkin yang ekumene atau mungkin yang Kristen itu suka tuh misa Natalnya sebelum tanggal 24 atau tanggal 25. Terus banyak yang dalam tanda petik bilang, jangan dong kalau kita Katolik gitu ya harus setelah 24 atau 25. Bahkan ada yang ekstrim, saya juga pernah diomongin gitu ya. Mama saya atau tante saya ngomong gitu, kita jangan mengucapin selamat Natal sebelum kita ikut misa Natal gitu. Oke. Saya sih terima-terima aja gitu. Tapi ternyata ada alasannya teman-teman. Ya ada alasannya kenapa kita tidak merayakan Natal sebelum 24 atau 25. Ataupun kalau ekstrimnya jangan menyebutkan Natal. Cuman yang menyebutkan Natal sih tidak terlalu masalah ya. Cuman begini teman-teman, ternyata ya masa Advent itu adalah masa persiapan teman-teman. Jadi kita belum merayakan Natal atau mungkin kita belum mengucapkan selamat Natal sebelum persiapan kita selesai gitu ya. Kebayang ya kalau misalkan rumah kita lagi dibangun belum jadi, masa kita masuk ke dalam untuk tinggal kan belum gitu kan. Kita make sure persiapannya beres dulu, baru nanti kita masuk kalau misalkan cerita renovasi rumah. Nah sama nih, kenapa kita merayakan Natal setelah 24 atau 25? Karena kita make sure 4 minggu persiapan tadi itu selesai. Karena ini peristiwa yang penting, peristiwa yang luar biasa ya bagi kalender liturgi gereja ataupun juga bagi iman kita. Kita mau mempersiapkan baik-baik Kristus datang gitu ya. Bukan Kristus datangnya prematur ya teman-teman ya. Makanya make sure datangnya tepat, kita udah persiapan dulu selama 4 minggu, kita ngambil sakramen tobat gitu ya. Tapi sakramen tobat kayaknya belum ada yang online, mesti datang ke gereja kayaknya gitu ya. Saya sendiri belum, coba kita lihat bisa atau tidak gitu. Jadi kalau ditanya kenapa umat Katolik tidak merayakan Natal sebelum 24 atau 25, jawabannya adalah karena persiapannya belum selesai ya. Masa Adventnya belum selesai. Setelah Advent selesai, setelah persiapan selesai, baru kita merayakan Natal. Begitu, baru kita mengucapkan selamat Natal. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Saya sendiri belum tahu nih alasannya, tapi sekarang saya tahu alasannya begitu. Ya, persiapannya belum selesai. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah,
Ternyata teman-teman, antara masa Advent dengan masa Prapaskah itu ada beberapa kesamaan. Ya, jadi kesamaan masa Advent dengan Prapaskah, bajunya sama-sama ungu, ya, sama-sama ungu. Karena masa persiapan, ya, masa persiapan gitu ya, di jubahnya ungu gitu. Jadi ini memang dipakai jubah ungu itu dipakai di Advent sama Prapaskah. Dan kalau teman-teman notice, itu nggak ada nyanyian Gloria ya, kemuliaan itu nggak ada di dua masa Advent dan Prapaskah ini. Itu tidak ada. Dan ada sama-sama ada gereja biasanya mengadakan sakramen tobat. Jadi diberikan kesempatan untuk umat untuk mengambil sakramen tobat di Advent dan Prapaskah begitu ya. Nah, sekarang perbedaannya nih. Ada yang tahu nggak? Ini agak sulit, saya pun setelah saya pelajari baru saya tahu. Ada perbedaan loh antara Advent dengan Prapaskah. Ada yang jelas terlihat kalau kita notice, ada yang ternyata terkait peraturannya gitu. Begini, jadi di kitab hukum KHK, kitab hukum kanonik itu Katolik, saya lupa nih ya. Di pasal 1250 dibilang masa tobat hanya di masa Prapaskah. Jadi terkait tadi pantang puasa, terus bagaimana kita bersikap gitu ya, masa tobatnya itu hanya di Prapaskah. Sedangkan Advent walaupun jubahnya ungu dan ada sakramen tobat, itu bukan masa tobat, bukan masa tobat resmi gereja. Tapi sikap tobat itu adalah kegiatan sikap kita, mindset kita ya harus ya. Tapi secara gereja itu bukan masa tobat. Terus teman-teman notice, itu dekorasi altar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat altarnya kosong atau altarnya cuman daun palem doang gitu ya, itu masa Prapaskah. Sedangkan dekorasi altar waktu Advent itu meriah ya, banyak bunga, ada dekorasinya bagus gitu, indah. Jadi besok melihat misa online ataupun ikut misa notice ya bahwa altarnya beda, tapi baju pasturnya adalah tetap warna ungu. Begitu. Itu perbedaan Advent dengan Paskah, dan tadi juga kesamaan ya Advent dengan Paskah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini apa teman-teman namanya? Kandang Natal ya, atau mungkin gua Natal gitu ya. Saya dari kecil saya sangat suka sekali jadi setiap kali ke gereja saya nantikan gitu ya. Wah, tahun ini bentuknya kayak apa gitu. Atau kalau kita sempat pergi liburan, pergi ke misa di tempat lain sama papa mama saya suka lihat kandang Natal kayak apa sih gitu ya. Terus papa saya suka ngajakin foto gitu ya, foto-foto gitu. Nah, ternyata ini ada sejarahnya teman-teman. Ya, ini bukan dari awal masa Kristus dibikin kandang Natal atau gua Natal, bukan. Ini ada sejarahnya. Ada yang tahu nggak siapa yang boleh dibilang mencetuskan atau mengidekan ya kandang atau gua Natal ini? Saya nggak ketemu waktu itu bisa kasih hadiah gitu ya. Ada yang tahu nggak itu siapa? Siapa? Ini salah satu santo ya teman-teman ya. Salah satu santo yang punya ide mencetuskan kandang Natal. Jangan di Google. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya, saya tahu ini juga dari Google sih sebenarnya. Ada yang tahu nggak? Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3. Hadiahnya nggak dikasih ya. Oke. Jadi ini adalah boleh dibilang kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan. Santo Fransiskus Assisi teman-teman. Ya, tahunnya 1223 di kota Gresio. Saya nggak tahu seperti mana. Gresio. Nggak tahu sih kota Gresio tuh dibilang sih di Italia gitu, nggak tahu sebelum pernah ke Italia gitu ya. Mungkin ada yang pernah ke sana. Ya, jadi di kota ini ceritanya begini teman-teman. Jadi 1223 Santo Fransiskus Assisi ini mengunjungi kota itu di Gresio, Italia. Dia mau merayakan Natal, terus dia bilang pertapaan Fransiskan yang biasa ya, pertapaan itu terlalu kecil katanya untuk menggelar misa Natal buat sekota itu gitu ya. Italia mayoritas Katolik, apalagi tahun 1200 gitu ya. Nggak muat katanya. Jadi dia pakai salah satu tempat di kota gitu buat mengadakan misa malam Natal. Nah, terus dia pengen supaya kali itu ya tahun 1223 perayaan Natalnya lebih istimewa, supaya orang lebih merasakan, lebih
lebih bisa melihat secara visual gitu ya. Jadi dibikinlah mereka, dia minta izin ke Paus, terus Paus mengizinkan, dia bikin kayak diorama begitu ya. Mungkin belum ada patungnya, waktu itu belum ada patungnya, tapi mereka bikin seperti diorama dengan hiasan segala macam peristiwa Yesus lahir begitu. Terus bener-beneran waktu itu dibawa dombanya, ya lembunya, sapinya, keledai bener-beneran gitu ya. Kalau sekarang kan patung ya teman-teman. Waktu itu 1923 dia bawa domba beneran, patung beneran. Mungkin juga ada orang yang istilahnya berperang gitu ya. Jadi Maria, jadi Yusuf, jadi baby Jesus, juga orang-orang Majus mungkin begitu. Jadi sejak saat itu, wah, terus kayaknya berkesan banget dan mulai dilakukan sampai kita sekarang jadi kandang ataupun gua Natal gitu ya. Jadi ini sekedar did you know, jadi kalau teman-teman ketemu nanti ngeliat di gereja atau ngeliat gambar kandang Natal, ini Fransiskus dari Assisi yang pertama kali mencetuskan, yang membuat 1223 di kota Gresio, Italia. Semoga yang di sini punya kesempatan untuk pergi mengunjungi kota Gresio, Italia ya. Amin. Amin. Oke, begitu teman-teman, sekedar did you know perihal Advent. Nah, sekarang kita masuk ke yang topik kita yang utama gitu ya. Christ is coming. Are you prepared? Jadi topik ini memang boleh dibilang ya kalau dibawa ke ilmu eskatologinya agak serem. Cuma saya tidak ngarah ke sana ya, saya tidak ngarah ke sana teman-teman. Ini terkait bahwa kita lagi mau mempersiapkan tahun baru, tahun 2022 gitu ya. Dengan pengalaman tahun 2020, tahun 2021 bahwa hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan gitu ya. Pandemi C-19, COVID-19 ini seperti 100 tahun yang lalu itu terjadi di zaman kita gitu ya. Hal yang belum pernah terjadi, bisa kerja di rumah, sekolah di rumah, sekolah online, itu kita bisa alami gitu ya. Ada yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi juga, kondisi sulit, tidak bisa kemana-mana. Itu belum pernah kita pikirkan gitu. So, are we prepared gitu? Bagaimana bicara soal Christ is coming? Bicara soal tahun depan aja mungkin kita tidak tahu gitu kan. Tuhan udah bilang kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang pasti Tuhan pasti sedang datang, sedang mempersiapkan kedatangannya buat kita. So, kita akan bahas sedikit apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Apakah tahun 2022 menjadi hal yang lebih baik? Ya kita bersyukur aja. Kita jalanin aja, kita berharap bahwa pemulihan ini terus terjadi. Walaupun ada yang bilang varian baru ya, Omicron segala macam. Cuma kita percaya aja Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tapi teman-teman, Alkitab udah bilang bahwa the world is not getting better. The world is losing, akan hilang ya. Dunia itu akan hilang. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita yang di dalam Kristus, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Asal ya teman-teman, ini penting. Hidup kita tidak seperti dunia. Mindset kita jangan seperti dunia. Ada firman Tuhan yang bilang ya, jangan punya berbaharui budi kita. Jangan kita mengikuti cara pikir dunia. Ini yang harus kita lakukan. Sama mindset di 2022 juga kita harus terus semakin dalam Kristus, semakin berbeda dengan dunia. Berbeda dengan dunia teman-teman, harus berbeda. Kalau belum berasa bedanya, belum murid Tuhan, ya. Oke, there are certain things, ada beberapa hal yang saya bisa sharekan sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa lakukan juga. Saya pernah lakukan, cuman gara-gara pandemi ini beberapa juga agak menjadi sulit gitu ya. Terus terang aja perihal ke gereja Ekaristi. Dulu mungkin ya saya berasa kita ke gereja lagi gitu. Bangunin anak gitu ya, terus berjuang kasih mereka makan, jangan bertelat ke gereja gitu. Tapi sekarang dipikirin, pengen ke gereja aja susah ya, nggak bisa gitu, mesti daftar, mesti dapat giliran, dan saya terus terang udah lama nggak ke gereja. Terakhir kali ini waktu Joy komuni pertama ya, tuh saya sampai share di medsos saya, wah seneng banget itu bisa balik lagi ke gereja, bisa lagi duduk di gereja, terima hosti dari Romo gitu. Wah, udah lama, hampir 2 tahun gitu teman-teman. Ya, mungkin sesuatu yang kita dulu take it for granted ya. Sesuatu yang ke gereja lagi malas. Tapi sekarang jadi rindu ke gereja.
Sekarang misalnya kebanyakan online gitu ya. Karena saya juga agak sulit bawa anak-anak. Nah semoga setelah anak divaksin nih, nanti ada kesempatan kita bisa ke gereja lagi fisik bareng-bareng begitu. Oke, so beberapa hal yang saya bisa share. Oh sebelum itu teman-teman ini for your info, ya jadwal libur nasional 2022 lumayan ya teman-teman, cuman ada 5 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 yang jatuhnya di hari Sabtu atau Minggu ya, lebih untung gitu. Tahun ini Natalnya, tahun barunya kan Sabtu gitu kan. Nah tahun depan lebih mendingan. Ya banyak yang di hari working days gitu ceritanya. Oke, sekedar info aja. Nah, persiapan apa sih kita bisa lakukan teman-teman ya? Yang pertama, saya mulai dengan ini. Kita kan biasanya di tahun baru kita membuat resolusi ya, resolusi. Ada yang mau olahraga, ada yang mau menikah, ada yang mau punya buah hati, atau punya ganti pekerjaan, atau mau ngapain gitu ya. Kita bikin resolusi gitu. Ya, salah satu resolusi yang sering kita bikin adalah soal olahraga. Saya juga ya, olahraga. Istri saya juga bilang, ayo olahraga, perutnya mulai buncit gitu. Oke. Orang sekarang banyak ngetren lari, ya, banyak ngetren lari. Cuman saya I'm not a runner gitu ya. Jadi kalau ini cocok banget. Jadi kalau teman-teman lihat saya lari, sebaiknya teman-teman ikut lari juga, karena berarti ada sesuatu yang lagi kejar saya gitu ya. Oke. Saya olahraga apa? Saya bilang, oh saya suka main lightsaber di rumah. Ini defense saya. Ya lumayan lah ya olahraga dengan hobi gitu. Saya suka main lightsaber. Lumayan main lightsaber setengah jam keringetan juga gitu. Jadi olahraga tetap harus jadi resolusi kita bersama. Tapi yang penting teman-teman, ini yang saya mau ajak teman-teman hari ini melakukan. Ya, kita beresolusi untuk membuang dosa langganan kita. Saya ulang ya. Please unsubscribe dari dosa langganan. Mungkin selama ini ya saya sendiri masih punya, ya saya sendiri masih punya, juga ada jadi resolusi saya. Dosa langganan kita mungkin kita masih subscribe selama ini. Tapi tahun depan ya teman-teman, kita coba list out. Mungkin perlu ditulis ya, mungkin perlu ditulis. Kenapa? Karena kita mesti akui dulu teman-teman. Kalau kita belum akui, kita susah untuk membuang. Kita akui, kita tahu ini kelemahan kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta kekuatan dari Roh Kudus, ya, minta pimpinan, kekuatan Roh Kudus, dan kita unsubscribe dari dosa, sampai benar-benar unsubscribe ya, successful, bukan cuma menyesal. Sering ya teman-teman, saya juga terkait dosa langganan kita ini menyesal, waduh kenapa saya berdosa gitu ya, soal pornografi, soal masturbasi, soal apa, mungkin dosa langganan gitu ya. Wah menyesal kenapa saya berbuat lagi gitu. Tapi kita tidak meninggalkan teman-teman. Kita hanya membenci konsekuensinya doang. Ya, kita benci saat kita setelah melakukan, tapi setelah itu kita tidak meninggalkan. Itu menyesal. Yang harus kita lakukan di tahun 2020 ini, saya juga teman-teman juga ya, kita ajak bersama adalah meninggalkan dosa. Dengan kata lain bertobat, ya, metanoia teman-teman, meninggalkan, benar-benar berbalik arah, meninggalkan dosa itu. Jadi coba, kalau emang cuma satu ya good lah ya, atau kalau emang udah nggak ada dosa langganan very good ya. Tapi kalau masih ada dosa langganan lebih dari satu, coba ditulis. Jangan ditulis di tempat private, jangan tulis di tempat umum gitu ya. Jangan tulis di sebelah laptop di kantor, jangan. Tapi tulis agar menjadi sesuatu yang kita own it, kita akui bahwa ini dosa saya, dan kita minta pimpinan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa tinggalin teman-teman. Sudah cukup bahwa selama ini kita masih bermain-main hidup dalam dosa langganan kita itu. Tapi Christ is coming. Tuhan Yesus itu sudah datang. Jangan gara-gara kita masih main-main dengan dosa ini dan kita nanti ketinggalan ceritanya gitu ya. Ini something so serious teman-teman. Mari jadikan resolusi kita bersama di tahun 2022. Tinggalkan dosa langganan kita, ya. Pasti kita bisa. Emang berat sih, emang berat. Atau mungkin sebenarnya nggak berat teman-teman. Kalau dipikir ya, coba teman-teman nanti renungkan. Kan nanti ada masa liburan gitu ya. Coba renungkan, coba doakan, coba pikirkan. Sebenarnya nggak berat. Masalah mau atau tidak mau. Dosa itu kan sebenarnya godaan yang kita terusin sehingga menjadi konsekuensi, menjadi action. Nah, saat kita mendapat godaan itu, kita harus stop teman-teman. Kita harus stop. Kalau kita teruskan, itu akan menjadi dosa. Jadi keinginan diri kita, sebenarnya poinnya itu teman-teman.
Dosa itu adalah godaan yang kita sambut dengan keinginan diri kita. Bayangkan kalau iblis berkata-kata kepada Hawa waktu itu dan Hawa tidak berkata balik ke dia dan akan bilang iblis, dia bilang iblis diam gitu ya. Selesai urusannya. Sama. Saat kita digoda sama iblis, digoda oleh keinginan diri kita sendiri, jangan kita sambut teman-teman. Jangan kita sambut. Jadi kita tinggalkan stand up gitu ya, bangun, tinggalin, berbuat sesuatu yang lain, berdoa misalkan gitu ya. Itu pasti tidak akan jatuh lagi di situ. Ya, ini jadi langganan kenapa? Karena kita habit. Kita terbiasa ngelakuin. Ya. Berasa bahwa Tuhan oke lah, aku berdoa, aku menyesal gitu, tapi tidak bertobat. Ini harus jadi sesuatu yang serius teman-teman. Tahun 2022 kita tinggalkan dosa langganan kita. Unsubscribe ya teman-teman ya, unsubscribe kalau kali ini. Oke, itu pertama yang kita bisa lakukan. Saya mau katanya Leni bisa bantu saya ya. Benar ya, Leni bisa buka Roma 6:23. Ada nggak Leni? Nah, Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Dilanjutkan lagi tolong Galatia 5:16. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, thank you. Teman-teman, ayat yang barusan bilang bahwa upah dosa ialah maut. Saat kita tetap terus hidup dalam dosa, ujung-ujungnya adalah maut. Dan yang tadi juga, hidup oleh roh, dibilang. Kalau kita hidup oleh pimpinan roh, kekuatan dari roh, maka kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Tapi kalau kita lagi punya dosa langganan, terus dosa langganan, berarti hidup kita tidak lagi dipimpin oleh roh nih, dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri, dipimpin oleh keinginan daging gitu ya, keinginan diri kita sendiri, begitu. Dan terakhir kita tolong lagi Len, Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8:34. 8:34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Thank you. Ya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Teman-teman, harus diakui bahwa di dunia ini kita adalah hamba. Ya, harus diakui di dunia ini kita adalah hamba. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, terkenal apapun kita adalah hamba. Ya, tinggal pilihannya kita mau jadi hamba Kristus, hamba Tuhan, gitu ya, atau kita mau jadi hamba dosa, hambanya iblis. Kita adalah hamba, harus diakui. Kenapa? Soal waktu aja kita nggak bisa ngatur, gitu kan? Kita nggak bisa ngatur waktu loh. Saya mau tambahin waktu saya, nggak bisa. Kita mau tambahin umur saya, nggak bisa. Kita adalah hamba. Tinggal pilihannya adalah hamba dosa atau hamba Kristus, begitu. Oke, saya lanjutkan ke yang kedua. Ini bicara soal di tahun 2022 ya teman-teman ya, 2022. Mari kita dua-duanya doa dan firman ya. Berdoa dan baca Alkitab. Saya ketemu quote menarik begini. Saya kurang tahu Charles Spurgeon ini siapa ya. Tapi dia bilang begini, when asked what is more important, prayer or reading the Bible? I ask, ditanya lagi gitu. What is more important, breathing in or breathing out? Jadi ini suatu quote yang menarik sekali. Dia kan kalau ditanya ya, dia bilang kalau ditanya masih lebih penting berdoa atau baca Alkitab. Dia nggak jawab, dia tanya balik. Mana lebih penting? Tarik napas atau keluarin napas gitu. Artinya doa dan firman ya, doa dan baca Alkitab itu sesuatu yang klop. Ya, sesuatu yang nyambung dua-duanya gitu. Dengan baca firman kita berdoa, dengan berdoa kita baca firman. Penting dua-duanya teman-teman. Kalau bilang kita baca firman doang gitu ya, nggak pernah berdoa itu, nggak berrelasi dengan Tuhan, nanti kita kayak baca buku pengetahuan. Nanti kita hafal ayat, kita tahu ayat ada di sini, ada di sini, ada di sini, tapi tidak pernah menjadi rema. Firman itu tidak menjadi hidup buat kita. Ya,
Saat kita berdoa doang tanpa kita mengenal firman, nanti kita kayak orang-orang yang lagi semedi gitu ya. Jadi wangsit, berdoa gitu. Kita nggak dengar suara Tuhan. Karena salah satu Tuhan berbicara adalah melalui Alkitab. Atau kita berdoa terus gitu ya. Nanti kita dengar malas bukan suara Tuhan, suara-suara yang lain takutnya. Jadi dengan berdoa kita perlu baca Alkitab, dengan baca Alkitab kita perlu berdoa. Ini menjadi sesuatu yang habit begitu. Nah teman-teman, yuk taruh sebagai resolusi kita di tahun 2022. Jam doa lagi, jam baca firman lagi, begitu ya. Whatever your reason selama ini gitu ya, baca firmannya dikit-dikit gitu ya, atau jam doanya dikit-dikit gitu. Ayo, whatever your reason, lepaskan, tinggalin, bikin khusus jam doa, bikin khusus jam baca firman gitu. Saya akui dulu saya punya kebiasaan yang baik di kantor. Tiap kali nyalain laptop kan dia perlu loading, saya baca Alkitab. Cuman karena karena dulu kemarin di pandemi ada kerja di kantor, kerja di rumah, kantor BSD, kantor Sabang gitu ya. Jadi karena Alkitab kan nggak ada di kantor gitu, ada di rumah, jadi agak chaos. Tapi saya mau meresolusikan lagi buat tahun 2022 bahwa kebiasaan baca firman harus dilakuin lagi gitu ya. Saya nanti semua lakuin lagi kebiasaan saya kemarin. Nyalain laptop, saya baca firman dulu. Satu perikop gitu ya, saya baca. Pulang di rumah mungkin temenin istri gitu ya. Dulu istri saya sering baca Alkitab di sebelah gitu ya. Sudah ngantuk saya tidur. Istri saya masih baca Alkitab gitu. Mungkin saya harus ya temenin dia juga gitu, baca Alkitab bareng-bareng. Jadi suatu kebiasaan yang baik sebelum tidur gitu. Baca Alkitab. Mungkin nanti bisa sharing firman, apa yang dia dapat, apa yang saya dapat. Ini bisa jadi kebiasaan yang baik begitu ya. Saya nggak tahu istri saya nonton atau nggak nih. Cuman ya ini menjadi resolusi saya juga, biar tahun depan doa dan firman menjadi suatu kebiasaan yang lebih penting ya dalam kehidupan kita 24 jam sehari. Biar doa dan firman ini menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan ya teman-teman. Kebutuhan, ingat, roh kita makan firman ya. Relasi dengan Tuhan itu dengan berdoa. Jangan sampai roh kita kering, gak dikasih makan, kurus gitu ya. Padahal tubuh kita gendut tadi. Ya, yang pertama kan tadi bicara soal resolusi untuk fisik juga ya. Nah, firman juga harus menjadi suatu kebiasaan. Terus yang tidak kalah penting teman-teman, ini yang mungkin ya gara-gara pandemi kita agak sulit bicara soal. Sebelum ke situ, Lenny udah tolong Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bener ya? Filipi 4 ayat 6 ya? Salah, Kolose ya? sorry. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Thank you. Ya, jangan khawatir teman-teman. Tahun yang baru, tahun 2022, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi nyatakan segala keinginan kita gitu ya. Apa yang kita inginkan, kita minta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang akan terjadi di tahun depan, jangan perlu kita khawatir. Tapi kita nyatakan dalam doa dan ucapkan syukur. Selalu ucapan syukur gitu ya. Ya, kenapa ya? Karena kita punya Kristus. That's the simplest reason. Itu alasan paling sederhana. Kenapa saya harus bersyukur? Keadaan saya sangat menyedihkan. Saya nggak punya kerjaan. Itu mungkin ada yang anggota keluarga kita yang dipanggil pulang gitu ya, kita bersedih, kondisi kita tidak enak gitu. Kenapa harus bersyukur? Karena kita punya Kristus, itu aja. Kita belum lihat story kita ending ya, apapun terjadi kita belum lihat story kita selesai. Even story kita selesai pun kita tahu bahwa Kristus yang akan menjemput kita pulang. Kita punya tempat di surga. Jadi tahun depan apapun yang terjadi teman-teman, belajar untuk tetap ucapan syukur. Ya, tidak perlu kita khawatir. Oke, yang kedua juga ini tadi saya bicara tentang sakramen Ekaristi ya teman-teman ya. Mungkin sekarang agak sulit untuk bisa ke gereja.
Tapi ada bagusnya karena bisa online, jadi walaupun anak-anak kami makan bangunnya telat gitu ya, makannya pakai berantem, pokoknya mereka selesai saya bilang harus ke gereja gitu, baru boleh nanti boleh main, boleh ngapa-ngapain, tapi habis selesai breakfast harus ke gereja dulu gitu ya. Jadi sesuatu yang ya ada bagusnya juga karena jamnya bisa agak fleksibel. Tapi sebisa mungkin kalau memang kita bisa ketemu sakramen Ekaristi ya teman-teman ya, Ekaristi secara fisik gitu ya, coba kita ambil kesempatan itu. Kalau kita pakai PPKM ya, PPKM ya, petugas pembawa komuni maklus. Itulah, jadi kadang-kadang kita bisa pergi ke gereja ambil komuni buat anggota keluarga kita, lakuin juga gitu ya, lakuin juga. Jadi Ekaristi ini sangat penting karena ada ayatnya. Ini kita tolong lagi, Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, thank you. Ayat ini jelas banget ya teman-teman ya. Siapa makan dagingku dan minum darahku, itu Ekaristi. Ia tinggal di dalam aku, akunya Kristus ya teman-teman. Dan aku, Kristus dia bilang, di dalam dia. Jadi sebisa mungkin dulu waktu belum menikah saya ke gereja setiap hari teman-teman. Saya kantor di Sabang, ada gereja Teresia di situ kan. Saya keluar rumah jam 5 atau 5 seperempat pagi ya, 5 atau 5 seperempat naik motor pergi ke kantor. Saya ke gereja pagi dulu, misa yang jam 6 pagi. Saya lakukan itu setiap hari for a few years ya, mungkin 5 tahun ada kali, 5 tahun kurang lebih ada. 2005 sampai 2008, 3 tahunan. 4 tahun. 2005 sampai 2009, 4 tahunan. Saya lakukan itu 4 tahunan. Lumayan sih, maksudnya sesuatu Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa pagi-pagi gitu. Menjadi kekuatan gitu ya, menjadi kekuatan buat kita menjalani hari itu ya, pekerjaan, challenge segala macam. Tadi udah ikut misa gitu, punya kekuatan ilahi gitu ceritanya gitu. Ya mungkin sekarang agak terbatas, nggak bisa sebebas begitu ya, kita gereja mesti daftar segala macam. Cuman sebisa mungkin ikut misa, karena tadi kan Tuhan bilang siapa yang minum dagingku, siapa makan dagingku, minum darahku, Kristus tinggal di dalam kita, kita tinggal dalam Kristus. Itu udah wah banget. Oke? Saya lanjut, ada 2 hal. Sekarang yang ketiga, di tahun 2022, mari saya ajak jadikan resolusi kita lagi untuk berkarya ya teman-teman ya, berkarya ya. Ini saya ambil dari beberapa foto, mungkin masih ingat. Dulu kita sering pelayanan ya, Thomas ya. Pergi ke Panti Jompo, pergi ke rumah sakit, pernah juga pelayanan ke penjara gitu. Berbagi, pelayanan. Itu apa ya, boleh dibilang momen-momen yang luar biasa gitu ya. Walaupun persiapannya agak sulit, waktu ngejalanin ada berantem gitu ya. Tapi saat kita bisa ketemu mereka, kita bisa berbagi waktu, berbagi materi, itu sukacita banget. Ya, semoga di tahun 2022 things get better terkait pandemi ini. Jadi kita bisa lebih keluar lagi gitu ya. Kita bisa lebih mungkin yang istri saya masuk nih. Oke. Kita belum bisa. Mungkin saya selama ini diajakin mami untuk pergi ke pelayanan daerah gitu ya. Selama ini belum pernah mau. Mungkin nanti ada waktunya gitu. Semoga tahun 2022 bisa pergi ke daerah untuk pergi pelayanan gitu. Sesuatu yang mungkin boleh jadi resolusi kita juga. Kita lihat kondisinya, kalau memungkinkan kita pergi pelayanan lagi ya. Berbagi dengan sesama di saat kondisi yang masih sulit seperti ini. Dan kita sebut aja soal perpuluhan teman-teman ya. Ini satu pelajaran sendiri, tapi ada bagusnya, ada baiknya bahwa kita lakukan juga seperti firman Tuhan lakukan untuk berbagi termasuk perpuluhan. Begitu. Saya keluarkan satu ayat, saya baca di sini Roma 12 ayat 11 ya. Roma 12 ayat 11. Dibilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kepada sesama juga teman-teman.
yang kita bisa lakukan pada sesama. Kita juga tahu ya ada gerakan Yesus Tunawisma ya. Apa yang kita lakukan buat orang-orang yang kekurangan yang di luar sana adalah kita lakukan buat Tuhan. Jadi dengan berbagai cara teman-teman ya. Kemarin ada peristiwa Gunung Semeru, mungkin mereka butuh bantuan. Ada apa lagi yang kita bisa ketemu, kita bisa berbagi, ayo kita berbagi gitu. Ini pun bagi saya sesuatu yang nggak mudah. Nih istri saya udah masuk, dia bisa dengar bahwa berbagi itu bagi saya agak challenging gitu. Saya sering bilang ke istri saya, kamu yang ngurus deh soal sumbangan, kamu yang ngurus deh soal berbagi gitu ya. Tapi biar jadi resolusi saya juga tahun depan bahwa adalah niatan yang baik dan kita bisa lakukan untuk berbagi waktu, berbagi materi, berbagi kehidupan kita dengan sesama begitu. Oke, saya lanjutkan hal berikut teman-teman. Nah, ini saya sendiri lakukan, bikin yang namanya diari berkat. Ini buku saya kelihatan ya, saya bikin iseng buku sendiri. Saya suka Star Wars, jadi saya tulis Jedi Path gitu ya. Terus saya tulis di dalam sini, kelihatan. Aduh. Saya tulis di dalam sini ya, hari-hari gitu. Ya. Jadi apa yang terjadi di hari itu? Apa yang berkat yang saya terima di hari itu? Ataupun ada kesulitan atau tantangan atau mungkin hari ini saya dimarahin klien gara-gara apa gitu. Kita tulis. Kenapa? Ini menjadi sesuatu kebiasaan di teman-teman. Untuk kita mengucap syukur. Dengan kita tulis berkat, for sure lah ya. Terima kasih Tuhan, berkat kita, apa kita tulis. Nanti saat kita mengalami hal yang sulit, kita tulis juga. Dan kita bisa balik hari-hari sebelumnya. Bahwa kita pernah mendapat berkat ini. Atau kita pernah ditolong Tuhan. Kita pernah diluputkan dari kejadian ini. Jadi kita percaya dengan punya diari ini nih. Diari yang tadi gitu. Kita punya, boleh kita bilang kita punya pegangan. Kita punya track record. Saat hari-hari baik kita tulis, kita ucap syukur. Saat hari-hari kurang baik, kita bisa lagi berkat-berkat yang kemarin. Tetap kita mengucap syukur teman-teman. Jadi ini kemarin saya agak bolong gitu ya. Saya cuma nulis kayak setengah terus udah gak isi lagi. Gara-gara diarinya ada di kantor gitu ya. Pas di kantor lupa. Kadang kan work from home-nya seminggu, 2 minggu di rumah gitu berapa kantor. Jadi agak chaos. Sekarang saya akan pegang, saya akan taruh ini dalam tas saya gitu. Jadi mau kerja di rumah pun, kalau sekarang udah full di kantor gitu ya, saya akan tulis lagi hal-hal kejadian apa yang saya alami. Dan saya sarankan juga buat teman-teman, ini menjadi suatu kebiasaan yang baik kalau memang kita bisa lakuin. Nanti di akhir tahun 2022 semoga bukunya penuh dan nanti kita bisa lihat, kita bisa share apa aja sih yang kita alami tahun ini gitu. Dan itu bisa menjadi berkat buat kita ataupun juga bagi orang lain. Ya, kita keep track dengan mengucapkan syukur ini. Saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 5 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Hal baik, hal kurang baik, hal menyedihkan, hal yang luar biasa gitu ya. Kita harus tetap mengucap syukur karena kita punya Kristus begitu. Jadi again teman-teman, kalau memang memungkinkan, coba punya diari berkat yang daily kita tulis ya. Dan kita jalani 2022 itu dengan tulis berkat-berkat kita gitu. Oke. Terakhir ya, ini kita punya komunitas teman-teman. Di tahun 2021 ini agak sulit. Saya sering dapat chat dari WhatsApp grupnya Elmen ya, pada bapak-bapak gitu, ngumpul yuk gitu. Sendiri agak takut, terus juga ngomong sama istri juga agak mau ngapain gitu ya ngapain ya. Jadi agak keterbatasan pengen ngumpul. Ada kepikiran sih pengen ngumpul, tapi ya agak takut gitu ya bareng-bareng. Tapi semoga lagi tahun 2022 kita bisa ketemuan bareng lagi kayak gini ya. Ini kayaknya retret gimana saya lupa ini. Bareng-bareng semua. Itu Bro Elfri masih jemblosan deh. Ya. Oke. Senang banget bisa kumpul sama teman-teman bareng lagi. Ya semoga di tahun 2022 kita bisa sama-sama begini lagi gitu ya. Di komunitas ada acara bareng-bareng begitu. Nah ini ada ayatnya juga. Saya minta tolong Leni lagi ya. Leni minta tolong
Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, cocok banget ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, gitu ya. Termasuk juga komunitas. Tapi kita saling menasihati supaya kita saling memberkati, menguatkan, gitu ya. Karena ya, kondisi kita perlu bantuan ya teman-teman ya. Kita perlu orang berbagi, kita perlu orang untuk sharing gitu. Ya, marilah kita punya komunitas yang begitu luar biasa, baik yang senior, baik yang peers ataupun yang di bawah kita ya, kita bisa bantu buat mereka. Saya beberapa kali diundang di Komsel Thomas 1 gitu ya. Wah, seneng banget ngeliat mereka. Mana nih? Ya. Waktu itu ada Nadine, ada Sila juga ikut Komsel Thomas 1. Saya pikir, wah mereka yang dulu saya ajar mereka di Thomas Junior, sekarang mereka udah bertumbuh gitu. Jadi luar biasa juga. Jadi mari di komunitas Thomas ini kita bisa berkontribusi lagi ya teman-teman ya. Berbuat-buat yang di bawah kita, kita bisa bantu buat mereka. Ataupun sama-sama dengan yang senior, kita berkomunitas lagi begitu. Karena juga kita tahu ya di Amsal 27:17 dibilang begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saat kita berkomunitas, kita ditajamkan. Apa maksud ditajamkan? Karakter kita dibentuk. Karakter kita mulai disinggung sama orang ya. Nggak gampang kalau kita sendiri semua maunya kita. Tapi saat di komunitas, saat di pelayanan, kita perlu mempertimbangkan perasaan orang lain. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana kepentingan orang lain begitu. Oke, itu aja. Jadi secara buat persiapan kita tahun 2022 ada beberapa hal yang saya bisa sarankan. Yang tadi pertama, ya hidup dalam pertobatan teman-teman ya, hidup dalam pertobatan. Mengurangi dosa langganan harus kita lakukan. Kita tambah jam doa, baca Alkitab dan sakramen Ekaristi. Kita berkarya, pelayanan, berbagi, persepuluhan juga ya, persepuluhan salah ketik, persepuluhan. Terus kalau bisa punya diari berkat, diari rohani gitu. Dan yang terakhir jangan lupa terus bersekutu dengan orang beriman, dengan komunitas, dengan family. Kenapa? Karena Christ is coming. Begitu. Saya tutup dengan satu ayat ini. Leni minta tolong terakhir Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Ya, kita tidak tahu kapan Kristus akan datang. Apakah tahun depan? Apakah besok gitu ya? Kita juga tidak tahu sewa kita terakhir di dunia kapan ya. Kita nggak tahu gitu ya, masa sewa kita terakhir. Tapi Tuhan bilang, ayat tadi bilang, berjaga-jagalah. Let's be prepared. Christ is coming. Let's be prepared. Oke teman-teman, itu aja yang bisa share sore hari ini. Terus jaga kesehatan ya, stay healthy, stay safe, dan always stay happy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Thank you.